Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang pembebasan Persia oleh Khilafah Islam. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selama periode pra-Islam, setidaknya ada 4 kekaisaran yang pernah ada di Persia, yaitu: yang pertama, Kekaisaran Akhameniyah, tahun 3200 sampai 330 sebelum Masehi. Di masa Kekaisaran Akhameniyah di Persia, bangsa Arya hijrah ke Persia, dan mendirikan Kekaisaran Media tahun 728 sebelum Masehi, namun kekaisaran ini berakhir 550 sebelum Masehi. Kedua, Kekaisaran Seleukus. Pada tahun 330 sebelum Masehi, Kekaisaran Akhameniyah diserang oleh kerajaan Yunani yang dipimpin oleh salah satu jenderal dari Alexander Agung yang bernama Seleukus, dan lahirlah pemerintahan baru Persia yaitu Kekaisaran Seleukus dari Yunani. Seleukus mengangkat dirinya menjadi kaisar setelah Alexander Agung wafat. Ketiga, Kekaisaran Parthia. Kekaisaran Parthia berdiri pada tahun 248 sebelum Masehi hingga 224 Masehi yang didirikan oleh dinasti Arsacida. Dinasti Arsacida menyatukan dan memerintah wilayah dataran tinggi Iran. Dinasti ini juga turut menaklukkan wilayah timur Turki dan Mesopotamia pada awal abad ketiga Masehi. Keempat, Kekaisaran Persia Sasaniyah. Kekaisaran Persia Sasaniyah berdiri pada tahun 226 Masehi sampai 651 Masehi. Pada masa pemerintahan Ardashir pertama, Kekaisaran Sasaniyah mengawali dengan pembangunan kembali ekonomi dan militer Persia. Wilayahnya meliputi kawasan Iran modern, Irak, Suriah, Pakistan, Asia Tengah, wilayah Arab, Mesir, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Kekaisaran ini juga mengalami perang dengan Kekaisaran Romawi. Hal ini karena kedua kekaisaran berada pada masa kejayaan dan terus melakukan ekspansi dan perluasan wilayah. Masa penaklukan Persia oleh Khilafah Islam. Penaklukan Persia. Peristiwa penaklukan Persia oleh pasukan Islam atau yang dikenal dengan serangan Arab atas Persia terjadi antara tahun 633 sampai 654. Dalam peperangan ini, pasukan Khulafaur Rasyidin melawan tentara Kekaisaran Sasaniyah di Persia. Kekaisaran Persia Sasaniyah akhirnya jatuh, menandakan berakhirnya kekuasaannya di Persia, yang kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Melemahnya Persia. Sejak sebelum pasukan Islam melancarkan serangan, Kekaisaran Sasaniyah telah didera masalah internal akibat perebutan kekuasaan. Posisi Sasaniyah pun terpuruk karena serangan dari Kekaisaran Bizantium pimpinan Heraklus, yang berhasil menguasai sebagian wilayahnya. Selain itu, menurunnya ekonomi di wilayah Sasaniyah juga menjadi faktor melemahnya kekuasaan Kekaisaran. Masyarakat Persia Sasaniyah saat itu hanya berharap dilakukan perbaikan ekonomi oleh siapapun yang menjadi pemimpin mereka. Namun, keterpurukan Sasaniyah justru semakin parah saat pemerintahan Raja Yadgard ketiga, yang diduga hanya memikirkan keselamatannya, keluarganya, dan hartanya. Alhasil, para perwira militer Sasaniyah memilih berpaling dari Raja Yadgard ketiga. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pasukan Islam untuk terus mendesak Kekaisaran Sasaniyah. Penaklukan pertama. Takluknya Sasaniyah oleh Islam bermula pada 633, saat Panglima Perang Islam, Al-Musanna bin Haritsah, menginvasi wilayah Persia. Setelah berakhirnya Perang Riddah tahun 632, Al-Musanna bin Haritsah memulai menyerang wilayah Persia. Pada serangan pertama ini, pasukan Muslim berhasil menguasai sebagian wilayah Persia. Mereka pun membawa pulang harta rampasan perang ke Madinah. Sekembalinya ke Madinah,
Al-Musanna bin Haritsah memberitahukan keberhasilannya kepada Khalifah Abu Bakar. Sejak saat itu, Khalifah Abu Bakar mulai memikirkan untuk ekspansi wilayah Khulafaur Rasyidin dengan menunjuk Al-Musanna bin Haritsah sebagai panglima militer Islam. Penaklukan kedua hingga memasuki era Khilafah Islam. Selain Al-Musanna bin Haritsah, Khalid bin Walid juga menjadi salah satu panglima Islam yang memimpin penyerangan ke Persia. Khalid bin Walid menyerang Persia setelah merebut Suriah dari kekuasaan Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Di lain pihak, pasukan Islam berhasil menguasai Persia di sebelah barat setelah pertempuran Al-Qadisiyah di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Akibat konflik militer yang terus-menerus terjadi di wilayah Persia, Khalifah Umar bin Khattab, yang menggantikan Abu Bakar, memerintahkan invasi penuh pada 642. Perang pamungkas pasukan Islam dengan tentara Persia pun pecah. Di pihak Persia dipimpin oleh Rustam Farrokhzad. Karena situasi di Kekaisaran Sasaniyah sedang bergejolak, penaklukan yang dilakukan oleh pasukan Islam pun menjadi semakin mudah. Pemimpin pasukan Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas, manfaatkan konflik di Kekaisaran untuk terus menekan Persia. Invasi Islam di Persia berakhir pada tahun 654, saat Raja Yadgird berhasil menyingkir ke wilayah Mongolia bersama dengan keluarganya. Setelah Kekaisaran Sasaniyah jatuh, para pemimpin militer Persia menyerah kepada pasukan Islam. Dengan begitu, kekuasaan Kekaisaran Sasaniyah di Persia resmi berakhir dan di bawah kekuasaan Khulafaur Rasyidin. Demikian tadi sejarah pembebasan Persia oleh Khilafah Islam. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.